Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Pujian Dermawan, NPM 1806122. Kali ini saya akan membahas mengenai routing dinamis. Routing dinamis adalah suatu jenis routing yang dimana konfigurasinya dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Kelebihan dari routing dinamis, yang pertama, cocok untuk jaringan area besar atau luas. Kedua, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Ketiga, tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Untuk kelemahan dari routing dinamis ini, yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP bisa terbilang lama. Ketiga, keamanan jaringan berkurang dibandingkan routing statik. Langsung saja kita ke praktek simulasi routing dinamis. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian kita siapkan 3 buah router. Kemudian 3 buah switch. Dan 2 buah PC pada setiap router. Jadi jika dijumlahkan ada 6 PC. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kemudian, agar semua perangkat ini bisa terhubung, maka kita memerlukan kabel penghubungnya. Untuk menghubungkan antara PC dengan switch, kita menggunakan kabel penghubung copper stripe. Kita sambungkan. Ini dilakukan pada semua PC agar PC terhubung dengan switch. Kemudian untuk menghubungkan switch dengan router, kita juga sama menggunakan copper stripe. Untuk jaringan LAN, kita menggunakan 0/0, yaitu dari router menuju ke tiap PC yang ada di bawahnya. Pada router yang ini juga sama, kita menggunakan 0/0. Ini juga sama. Kemudian, untuk menghubungkan tiap routernya, kita menggunakan kabel serial DTE. Kita beri nama router ini router A, ini router B, dan ini router C. Untuk menghubungkan router A dengan router B, kita menggunakan serial 2/0. Kemudian
Untuk menghubungkan antara router B dengan router C, kita menggunakan serial 3/0. Tanda titik hijau ini berarti menandakan bahwasannya PC dengan switch telah terhubung. Tapi di sini penghubung antara switch dengan router masih merah. Ini menandakan bahwa router dengan switch masih belum terhubung. Begitu juga antara router dengan router masih bertitik merah. Untuk menghubungkannya, kita klik router, kemudian config, kemudian 0/0 untuk menghubungkan LAN-nya antara router dengan PC. Kita on kan. Kemudian untuk menghubungkan antara router A dengan router B, tadi kita menggunakan 2/0, jadi kita on kan 2/0-nya. Kemudian close. Dan pada router B, untuk 0/0-nya kita on kan juga. Dan karena router B menghubungkan dengan router A yaitu dengan 2/0, kita on kan. Kemudian menghubungkan dengan router C menggunakan 3/0, kita on kan juga. Close. Kemudian pada router C kita on kan yang 0/0-nya juga. Kemudian yang menghubungkan antara router B dengan router C tadi kita menggunakan 3/0. Kita on kan, close. Dan titik merah tadi sekarang berubah menjadi hijau. Ini menandakan bahwa semua ini sudah terhubung. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan IP pada router. Klik routernya, kemudian klik CLI. Kita beri nama terlebih dahulu untuk routernya. Untuk router ini kita akan beri nama dengan router A. Ketik hostname A, enter. Kemudian kita akan memberi IP-nya. Klik INTFA. Untuk LAN-nya sesuai dengan yang kita tadi klik yaitu 0/0. Enter. IP address kita menggunakan 192.168.1.1 255.255.255.0. Kemudian untuk menghubungkan antara router A dengan router B, kita klik INTSE 2/0. Enter. IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Agar IP yang berada di bawah router A bisa mendapatkan IP secara otomatis, maka kita menggunakan DHCP, yaitu kita klik IP DHCP full router A, enter. Ketik network, kita ketikkan IP address pada router A 192.168.1.0. Kenapa kita mengetikkan 0 padahal pada IP address adalah 1? Karena nantinya 0 ini akan diisi dengan IP pada PC yang ada di bawahnya. Kemudian kita ketik 255.255.255.0.
enter. Kemudian untuk sekarang kita mengetikkan default router yang ada pada router A tadi. Default router 192.168.1.1. Enter. Kita close. Kita klik PC-nya. Klik desktop, kemudian IV configuration. Kemudian kita klik DHCP-nya. Kita tunggu. Maka secara otomatis IP address pada PC akan terbuat dengan default routernya, yaitu yang tadi kita buat, yaitu 192.168.1.1. Kita close, kemudian klik PC yang satunya lagi. Desktop, configuration, kemudian klik DHCP-nya. Dan otomatis IP pada PC ini juga otomatis terbuat dengan default router yang sama, yaitu 192.168.1.1. Kita lakukan juga pada router B. Beri nama terlebih dahulu hostname B. Enter. INTFA untuk LAN-nya. IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Jadi pada router B untuk LAN-nya kita menggunakan IP 192.168.3.1. Kemudian INTSE 2/0, yaitu untuk menghubungkan antara router B dengan router A, kita menggunakan IP address 192.168.2.2. Kemudian untuk menghubungkan antara router B dengan router C, kita menggunakan IP 192.168.1.255.255.255.0. Kita exit. Kemudian untuk memberikan IP pada PC-PC yang berada di bawah router B secara otomatis, kita ketikkan IP DHCP pool router B, enter. Network 192.168.3.0.255.255.255.0, enter. Kemudian kita ketikkan default router yang ada pada router B, yaitu default router 192.168.3.1. Enter. Kita close. Klik PC-nya. Seperti tadi, kita ubah statik menjadi DHCP. Maka secara otomatis IP pada PC otomatis dibuatkan. Klik PC yang satunya lagi. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, otomatis IP pada PC ini terbuat sesuai dengan default gateway atau default routernya, yaitu 3.1.
Pada router C juga kita berikan IP-nya. Beri nama terlebih dahulu hostname C. INTFA untuk LAN-nya 0/0 dengan IP address 192.168.5.255.255.255.0. Terus untuk menghubungkan antara router C dengan router B, tadi kita menggunakan 3/0 IP address 192.168.255.255.255.0. Enter. Exit. Selanjutnya kita akan memberikan IP otomatis kepada PC-PC yang ada di bawah dari router C. Klik IP DHCP router C network 192.168.5.255.255.255.0. Enter. Kemudian kita ketikkan default router pada router C, yaitu 192.168.5.1. Enter. Kita rubah pada PC-nya dari statik menjadi DHCP. Maka IP-nya otomatis terbuat. Kemudian pada PC yang satunya lagi kita rubah juga dari statik menjadi DHCP. Dan IP-nya otomatis terbuat. Kita close. Kemudian bagaimana caranya menghubungkan antara router A dengan router B, kemudian router B dengan router C, dan router A dengan router C, agar pada setiap PC yang ada di bawah router A, router B, dan router C bisa saling mengirim pesan. Untuk saat ini kita akan coba terlebih dahulu mengirim pesan pada PC yang ada di bawah router A ke PC yang ada pada router B. Failed. Ini menandakan bahwasannya PC yang berada pada router A dengan PC pada router B tidak bisa mengirim pesan. Kita akan coba mengirim pesan pada PC yang routernya sama. Misalnya PC yang berada pada router C. Successful. Ini menandakan bahwasannya mengirim pesan pada router yang pada PC yang berada pada router yang sama bisa mengirim pesan. Terus sekarang bagaimana caranya mengirim pesan dari PC yang berada pada router A ke PC yang ada pada router B, atau pada PC yang ada pada router A kepada PC yang ada pada router C. Caranya, kita klik routernya, kemudian kita exit terlebih dahulu dari DHCP, kemudian ketikkan routerib, enter, network. Kita akan menghubungkan router dengan komputer yang ada di bawahnya, yaitu dengan mengetikkan IP LAN-nya 192.168 tadi .1.0. Kemudian sekarang
untuk menghubungkan antara router A dengan router B, kita mengetikkan network IP pada router B-nya yang menghubungkan antara A dengan B. Ketikkan network 192.168.2.2, enter. Kita close. Kemudian pada router B juga kita klik, keluar terlebih dahulu dari DHCP, ketikkan router RIP network, ketikkan IP untuk LAN-nya 192.168. Tadi kita menggunakan 3.1, berarti kita ketikkan 3.0, enter. Network, yaitu untuk menghubungkan antara router B dengan router A, kita memanggil IP router pada router A 192.168.2.1, enter. Kemudian untuk menghubungkan antara router B dengan router C, kita memanggil IP pada router C, yaitu network 192.168.4.2, enter. Kita close. Klik juga pada router C. Kita keluar terlebih dahulu dari DHCP, ketikkan router RIP, enter. Network, ketikkan IP untuk LAN-nya 192.168.5.0, enter. Network, yaitu untuk menghubungkan antara router C dengan router B, kita memanggil IP pada router B 192.168.4.1, enter. Jika semua router ini sudah terhubung, maka kita bisa mengirim pesan pada PC yang ada pada router A dengan PC pada router B atau pada router C. Kita akan coba mengirim pesan. Klik ikon pesan, kemudian simpan pada PC yang ada pada router A. Kita akan mengirim pesan pada PC yang ada pada router B. Dan successful. Ini menandakan bahwasannya mengirim pesan pada PC yang ada pada router A dengan PC yang ada pada router B berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim pesan dari PC pada router A kepada PC yang ada pada router C. Dari ujung ke ujung kita klik successful. Ini menandakan bahwasannya mengirim pesan telah berhasil. Alhamdulillah, percobaan ini telah selesai dan berhasil. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan bila ada yang kurang, saya meminta kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.